Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal goreng telur puyuh yang enak banget. Ini sudah aku siapkan telur puyuh. Ini tadi sudah direbus dulu Flavis. Kemudian kita akan kupas kulitnya. Pokoknya cari telur puyuhnya yang masih seger supaya nanti lebih enak dan juga dikupasnya lebih gampang. Kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai kentang. Ini kentangnya mau kita potong-potong. Aku motongnya agak gede-gede gini Flavis, tapi kalau misalnya nanti Flavis mau kotak-kotak kecil-kecil ya boleh. Pokoknya sasaknya Flavis di rumah. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita siapkan lagi namanya kerupuk krecek Flavis, atau ada yang bilang juga kerupuk ramba. Ini mau kita rendam dulu pakai air panas supaya nanti kerupuknya itu lembek. Kalau sudah lembek nanti disaring. Kalau sudah disaring, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Oh ya, lupa satu lagi nih Flavis yang nggak boleh ketinggalan. Ada pete. Ini rasanya kalau Flavis kasih wajib ada. Tapi kalau misalnya nanti Flavis di rumah nggak mau pakai pete, ya wis nggak apa-apa. Nah sekarang kita akan goreng dulu kentangnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Terus kita akan goreng lagi sisanya. Gorengnya cukup gampang, tinggal cemplung dalam minyak panas, aduk-aduk. Kemudian kalau sudah dirasa sudah matang, kita sisihkan. Nah, untuk bumbunya nih semuanya kita rebus ya, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah keriting. Kita rebus sampai nanti matang. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat, terus mau kita haluskan. Boleh pakai ulekan ataupun pakai blender ataupun pakai chopper. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini mau kita gongsong dulu. Siapkan wajan dan minyak. Ini aku pakai bekas goreng kentang tadi ya. Ini mau kita aduk-aduk dan kita akan tumis sampai nanti nggak bau lagi Flavis, nggak bau langu lagi. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kalau bumbunya udah enak banget, baru kita masukkan telurnya, sak kentang-kentangnya, sak kerupuk kreceknya. Ini mau kita aduk-aduk nih wajannya sampai nggak muat Flavis karena masaknya tuh banyak. Ini kalau Flavis kasih tuh sekaligus masak tuh banyak karena keluarganya itu banyak. Nah, ini kita mau aduk rata. Kalau sudah tercampur rata dan sudah mau diangkat, baru kita masukkan peteknya. Karena aku pengennya kalau maem peteknya nanti masih krius-krius, jadi aku masukinnya belakangan. Bagi Flavis yang sukanya peteknya lebih mateng, masukinnya di awal aja nggak apa-apa. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget, dan langsung kita siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep gulai daging sapi yang nanti kita akan campurin juga pakai nangka yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu daging sapinya. Enaknya kalau masak kayak gini itu daging sapinya itu ada yang sedikit sandung lamurnya, itu nanti biar lebih gurih rasanya. Ini mau kita potong kecil-kecil. Kalau sudah dipotong-potong, nanti dicuci bersih. Sekarang kita siapkan bumbu ya. Ini kemiri dan juga ada ketumbarnya wajib disangrai. Tambahkan bawang merah, bawang putih, dan sedikit air. Kalau sudah halus, ini siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Tambahkan daun salam, serai, dan juga laos. Kita aduk-aduk lagi, kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Udah nggak ada bau languknya. Ini teksturnya sudah beda ya, warnanya juga sudah beda. Kalau sudah begini, kita masukkan daging sapinya, kita aduk-aduk, biarkan bumbunya tercampur rata dan nanti sampai dagingnya itu berubah warna pucat gitu Flavis dan sudah agak kaku. Nah kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan tambahkan lagi air. Kita aduk-aduk. Nah ini kita tunggu sampai nanti dagingnya itu empuk dan kuahnya udah susut Flavis. Sambil nunggu kita akan siapkan nangka mudanya. Ini nangka mudanya tadi sudah dipotong-potong.
Kemudian ini mau kita rebus. Kalau misalnya nangkanya sudah selesai direbus, ini rebusnya nggak usah lama-lama, Flavis, cuman buat ngilangin getahnya aja sih saja nih. Kemudian kita masukkan ke dalam rebusan daging. Ini rebusan dagingnya kuahnya udah rodok susut kayak gini ya, Flavis. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya Flavis nggak suka penyedap rasa boleh di skip. Tapi kalau gulanya, kalau masakan jenis seperti ini, enaknya tuh ada gulanya walaupun sedikit, Flavis. Kemudian kita akan masukkan santan. Ini santannya apalagi meres sendiri. Wah, rasanya lebih gurih dan juga seger. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini nanti jangan sampai pecah ya santannya, jadi harus sering-sering diaduk. Nah, ini akan kita masak nanti sampai kuahnya rodok susut ya. Rasanya udah enak banget, gurih banget. Sekarang kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget kita pakai nasi anget ataupun pakai ketupat dan lontong. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur godhogan yang enak banget. Ini bisa dimakan pakai nasi merah, nasi putih, ketupat ataupun lontong. Untuk bahan pertamanya di sini aku mau pakai udang. Ini tadi udangnya sudah dibersihkan, bagian kepalanya juga sudah dibuang. Ini kulitnya sengaja nggak aku buang, tapi kalau misalnya Flavis mau buang ya wis nggak apa-apa. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai tempe, Flavis. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil, kotak-kotak kayak gini. Kalau semua sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini nggak boleh ketinggalan. Kalau sayur godhogan tuh mesti ada peteknya, biar nanti aromanya tuh wangi banget. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kunir, ketumbar, dan juga ada kemiri dan juga sedikit air ya. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan lombok. Ini pakai lombok merah, ini mau kita ulek-ulek biar nanti warnanya cantik, dan ini wajib direbus dulu lomboknya. Kenapa harus direbus? Kalau misalnya nanti direbus warnanya itu jadi merah cantik gitu, Flavis. Kalau sudah dihaluskan, ini mau kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita blender. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya, ada laos, salam, dan baru kita masukkan lomboknya. Karena lomboknya kan sudah direbus, sudah matang, jadi kita masukinnya belakangan aja. Kalau sudah tercampur rata dan udah wangi banget, baru di sini kita masukkan udangnya. Udangnya kita gongsong-gongsong sampai nanti warnanya sudah berubah merah ya, artinya udangnya sudah matang. Nah, ini sudah matang Flavis udangnya. Sekarang kita akan masukkan tempenya. Tempenya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata dan tempenya juga agak kegongsong dulu. Kalau sudah, baru di sini kita akan masukkan santannya. Ini aku pakai santan segar dari 1 butir kelapa ya. Kemudian kita aduk-aduk. Ini harus sering diaduk, Flavis, supaya santannya itu nggak pecah. Nah, di sini kalau misalnya apinya, kalau sudah mendidih, apinya kita kecilkan. Tambahkan juga gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Boleh pakai kaldu-kalduan ataupun pakai micin ya, sasa Flavis. Kalau enggak juga nggak apa-apa, udah gurih, buket, dan juga udah enak. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan peteknya. Aduk-aduk sebentar, tunggu mendidih lagi. Nah, ini udah siap kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget teman maem nasi, ketupat ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep balado ati ampla. Ini rasanya enak banget, nggak kalah enaknya sama sambal goreng ati ampla. Ini kita siapkan ati amplanya yang masih seger banget ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu ungkepan ati amplanya. Di sini ada bawang putih, kemudian kunir, jahe, ketumbar, beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita siapkan air mendidih, kemudian kita cemplungin ati amplanya yang sudah dicuci bersih ya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, tambahkan lagi garam.
Kemudian ini akan kita rebus atau kita akan ungkep sampai nanti matang dan juga empuk. Sambil menunggu empuk, kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai kentang. Ini aku pakai kentangnya yang gede-gede. Kalau misalnya Flavis pakai kentang yang kecil-kecil banget itu, yang saat tengah jempol itu nggak perlu dipotong juga nggak apa-apa. Ini karena besar jadi aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu pete. Wis pokoknya kalau pete itu nggak boleh ketinggalan kalau masak ati ampela. Kemudian ini kita akan tengok ati amplaknya, ini sudah mateng, nggak apa-apa, airnya nggak usah sampai asat banget juga nggak apa-apa. Ini kalau ati amplaknya udah direbus kayak gini, ini rasanya udah enak dan nggak ada bau amis-amisnya lagi. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan, dan di sini kita akan siapkan lagi minyak goreng. Di sini kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya. Jangan lupa diwolak-walik sampai nanti kentangnya mateng, warnanya sudah mulai kuning keemasan seperti ini. Ini tandanya sudah matang, kita akan sisihkan. Kemudian ini kita akan langsung goreng ati amplaknya. Nah, untuk goreng ati amplaknya itu harus hati-hati Flavis, karena biasanya rodok ceplok. Jadi kalau bisa ditutup supaya nanti nggak keceplokan minyak. Gorengnya juga nggak usah lama-lama banget, karena tadi kan sudah direbus, sudah mateng. Jadi gorengnya itu asal sereng aja sebentar, jadi biar nanti nggak terlalu alot. Kadang-kadang kalau misalnya gorengnya terlalu kering, nanti jadi malah alot. Nah, seperti ini aja. Sekarang kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk sambal baladonya. Untuk bikin bahan-bahan sambal baladonya itu simple banget, jadi pakai bener-bener pakai bumbu yang simple banget. Di sini ada cabai, ini cabainya aku campur ya, ada rawit dan juga ada merah keriting. Kemudian tambahkan lagi brambang dan juga bawang. Wis, bumbu baladonya ini aja. Kalau sudah direbus dan matang, kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, di sini aku mau menghaluskannya menggunakan blender Flavis. Kalau misalnya Flavis mau, Flavis juga bisa pakai ulekan. Nah, kalau misalnya mau juga bisa juga pakai chopper. Yang penting menghaluskan itu juga sampai yang halus banget, jadi masih ada kasar-kasarnya gitu, jadi nanti tampilannya makin cantik. Kemudian ini kita akan tumis. Ini aku masih pakai minyak bekas tadi untuk goreng-goreng ati ampela dan juga kentangnya, cuman dikurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Ini tambahkan lagi ada penyedap rasa, kemudian garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai gula pasir atau gula jawa itu juga boleh banget, biar nanti rasanya tuh lebih enak lagi gitu. Kalau kira-kira sambelnya udah enak, udah pas, baru kita akan masukkan bahan-bahan tadi sudah digoreng. Ada ampela, ada ati, dan juga ada kentangnya. Nah, ini apinya kita kecilkan, kita akan masak sampai nanti bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin peteknya. Pokoknya aku maunya peteknya nanti pada saat kita maem itu masih kletus-kletus, masih ada aroma peteknya. Wis, dan itu bikin enak banget nanti kita maem pakai nasi anget ya. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, dan rasanya gurih banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini kita maem pakai nasi anget. Wis, kayaknya nggak perlu sayuran lagi ya. Kalau udah maemnya kayak gini, udah nggak perlu lauk lain lagi. Wis, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam panggang kuah kuning yang enak banget, yang gurih terus buket banget. Ini tadi aku pakainya ayam, ini bagian yang paha ya, karena pahanya gendut-gendut banget, jadi kita belah-belah aja nanti bumbunya lebih cepat ngeresep. Terus ini ayamnya kita marinasi dulu dengan sedikit garam. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Pertama kita siapkan bumbu halusnya dulu. Ini ada merica, tumbar, terus miri, bawang putih, bawang merah, jahe, kunir. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus kita angkat, terus kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita gongsong-gongsong bumbunya, biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan juga bumbu aromatik lainnya, ada laos, salam, dan juga ada serai. Gongsong-gongsong lagi. Kalau misalnya nanti sudah benar-benar mateng, udah wangi banget, baru kita akan masukkan ayamnya. Ini tadi aku pakainya ayam paha, jadi nanti udah favorit anak-anak banget. Terus kita aduk-aduk, jangan langsung tambahkan santan dulu, kita aduk-aduk dulu, biarkan nanti sampai ayamnya berubah warna. Jadi
supaya nanti rasanya itu lebih enak gitu. Nah, ini mau kita tutup dulu sebentar, terus kita aduk-aduk lagi. Nah, ini udah berubah warna pucat. Terus habis itu di sini langsung kita siram dengan santan. Ini tadi santannya boleh meres dari kelapa asli Flavis, jadi rasanya itu lebih gurih, terus lebih seger, terus ada rasa manis-manis gimana gitu kalau santan meres sendiri. Ini jangan lupa kita aduk-aduk biar santannya nggak pecah. Di sini juga nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu kayak ada gula, garam, terus penyedap rasa. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pakai penyedap rasa juga nggak apa-apa Flavis, rasanya itu udah gurih. Karena tadi kita udah pakai santan dan bumbunya juga pepek banget. Nah, ini mau kita masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep dan kuahnya itu udah susut separuh gini Flavis. Nah, ini sudah mateng. Ayamnya juga udah empuk banget, bumbunya juga udah ngeresep banget. Ini ayamnya mau kita angkat. Habis itu kalau misalnya nanti Flavis sudah mau maem, baru kita panaskan wajan. Ini wajannya kita pakai minyak dikit ataupun mentega ya. Terus habis itu kita panggang. Kalau Flavis nggak mau pakai ini, pakai bakaran juga nggak apa-apa, pakai arang itu nanti malah aromanya lebih wangi banget. Dan Flavis mau juga bisa pakai air fryer, itu juga boleh banget. Ini jangan lupa dibolak-balik, biarkan nanti sampai warnanya itu kayak kebakar gitu, kecoklatan. Nah, kurang lebihnya kayak gini Flavis. Ini sudah siap kita angkat, terus habis itu kita totok di meja makan. Dah, ini nanti kita siram pakai kuah. Ini enak banget dimakan pakai nasi, ataupun misalnya Flavis mau pakai lontong ataupun ketupat, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep opor ayam, tapi resep opor ayamnya rada beda dari yang kemarin Flavis bikin. Ini nanti akan kita panggang, rasanya jauh lebih enak, gurih, dan juga ada aromanya yang khas banget. Pertama-tama ini yang kita siapkan, aku pakai sayap ayam, Flavis bisa pakai bagian yang lain. Ini aku mau rebus sebentar aja ngerebusnya, nggak usah lama-lama, nggak usah sampai empuk. Jadi ini fungsinya supaya bau anyirnya tuh hilang, karena aku pakainya kan ayam gendut. Kalau misalnya Flavis pakai ayam kampung, Flavis nggak perlu step yang ini ya. Kemudian kalau sudah direbus kita akan angkat. Nah, ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, kunir, ketumbar, dan juga kita kasih merica. Tambahkan lagi air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kita kasih minyak. Kalau sudah panas, tumis bumbunya. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Di sini aku pakai ada daun salam, kemudian serai, laos. Kemudian ini kan kita tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget dan tekstur bumbunya sudah agak kering kayak gini. Kemudian setelah ini kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita rebus sebentar. Kita aduk-aduk, jangan langsung diberi santan ya. Kita aduk-aduk sebentar, biarin ayamnya rada meresap dengan bumbunya. Kemudian kita akan siram dengan santannya. Ini nggak ada santan encer ataupun santan kental ya, karena ini aku pakainya sayap ayam, jadi sebentar banget itu matang Flavis, jadi langsung tak cemplungin aja santannya. Kemudian kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Setelah ini kita akan masak lagi sampai nanti ayamnya matang, santannya tanek dan rasanya udah gurih. Setelah ini kita akan sisihkan, kita akan pisahkan ayam sama kuahnya ya. Dan ini kita akan siapkan panggangan, bisa pakai grill pan, bisa pakai teflon, bisa pakai air fryer ataupun pakai oven, saya Flavis di rumah aja. Kemudian ini akan kita panggang, nanti kita bolak-balik sampai nanti warnanya kecoklatan. Nah, ini nanti yang akan bikin aroma masakannya itu jauh lebih harum lagi. Kalau aku bilang itu ada bau gosong-gosongnya, itu tuh yang bikin enak banget nanti rasanya. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah selesai kita panggang. Sekarang kita akan totok di meja. Ini kita akan siram lagi dengan kuah santannya. Nah, lauk ini cocok banget nanti untuk sajian lebaran. Terus kita maem pakai ketupat, lontong, ataupun pakai nasi putih, nasi merah, itu juga nanti rasanya akan enak banget. Terus kalau lebaran kan sukanya heboh tuh, banyak lauk-lauk. Misalnya nanti kita bikin sambal goreng krecek, sambal goreng ati ampela. Terus ada juga yang suka bikin sayur godokan labu siam ataupun pepaya, ataupun opor telur, itu juga enak banget.
Wes pokoknya komplit deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy kasih mau bikin resep masakan semur. Ini enak banget. Nanti kita mau pakai nasi putih ataupun nasi uduk, itu juga enak banget. Ini aku siapkan ayamnya bagian yang sayap ya. Fluffy bisa sesuaikan aja dengan seleranya Fluffy, mau paha, dada ataupun bagian lain terserah Fluffy di rumah aja. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai tahu putih. Kalau misalnya Fluffy nggak punya tahu putih kayak gini, Fluffy juga bisa pakai tahu coklat. Itu juga nanti rasanya enak banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai kentang. Ini kentangnya akan kita potong-potong. Nah, nanti cari kentangnya yang warnanya kuning ya, supaya lebih buket. Kemudian setelah ini kita cemplungin ke air supaya nanti nggak hitam warnanya. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini ada kemiri, pala, kemudian ada bawang, brambang, dan juga merica. Tambahkan lagi air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan dan kita akan siapkan air mendidih dan kita akan rebus sebentar sayapnya. Jadi ngerebusnya nggak usah lama-lama Fluffy. Jadi begitu air mendidih, cemplungin, terus habis itu mendidih lagi, terus kita angkat. Ini fungsinya supaya nggak ada bau anyirnya, karena kalau ayam gendut itu kan suka banyak banget minyaknya. Nah, biasanya aku pakai cara seperti ini supaya untuk ayam rasanya lebih enak dan nggak ada bau anyirnya lagi. Nah, ini airnya akan kita buang ya. Kemudian setelah ini kita siapkan minyak. Kemudian kalau sudah panas kita akan masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai nanti warnanya dan aromanya harum banget. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Ada daun salam, kemudian ada kayu manis, ada pala, dan juga ada kembang peka. Ini akan kita gongsong lagi sampai nanti warnanya benar-benar harum banget. Setelah ini kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita rebus sebentar. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai kecap manis. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada gula Jawa. Ini kalau semur wajib, rasanya wajib kalau pakai gula Jawa ya. Kemudian garam, kalau misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, kaldu ayam atau kaldu jamur, itu juga boleh banget. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Nah, kalau airnya sudah masuk, kita akan cemplungin lagi kentangnya. Kemudian kita cemplungin juga tahunya. Dan kita akan masak, pertama-tama kita akan masak pakai api yang besar. Kemudian kalau misalnya nanti sudah mendidih kayak gini, baru kita akan kecilkan apinya. Dan kita akan masak sampai nanti kuahnya rodo asat dan warna masakannya, kentangnya, tahunya, ayamnya itu sudah warnanya kecoklatan. Nah, kira-kira hasil akhirnya seperti ini Fluffies. Ini kuahnya sudah rodo asat dan warna masakannya juga udah cantik banget kayak gini. Ini sudah mateng, rasanya udah enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung saja di meja makan. Ini enak banget kita maem pakai nasi putih ataupun nasi uduk. Terus nanti lauknya kalau mau tambahkan bihun goreng ataupun ada gorengan lain, misalnya tempe goreng ataupun tahu goreng, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy kasih mau bikin resep daging balado yang enak banget. Ini kita siapkan daging sapi yang masih segar. Aku pakai bagian yang khas dalam ya, biar nanti lebih cepat empuk. Terus mau kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk bumbu halusnya. Nah, untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan ketumbar dan juga kemiri. Ini wajib disangrai dulu Fluffies, biar nanti aromanya tuh wangi banget. Kalau misalnya sudah halus, kita masukkan kunir atau kunyitnya. Kemudian kita akan tambahkan lagi bawang putih dan juga bawang merah. Kita ulek-ulek lagi sampai benar-benar halus. Nah, sekarang kita akan siapkan wajan. Kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan, pakai minyak secukupnya aja. Gosong-gosong kalau sudah wangi. Di sini kita akan tambahkan lagi ada godong salam. Aduk-aduk lagi. Baru kita akan masukkan daging sapinya. Ini tadi kita motongnya tipis-tipis biar lebih cepat empuknya ya. Aduk-aduk nih, jangan ditambahkan air langsung, biarkan nanti sampai warnanya itu pucat.
Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada garam, gula, penyedap rasa. Tapi bisa pakai penyedap rasa micin ataupun pakai kaldu sapi, bubuk ya boleh. Kamu pakai kaldu jamur juga boleh banget. Sekarang kita masukkan airnya. Airnya nggak usah banyak-banyak karena ini motongnya tipis-tipis jadi lebih cepat empuk. Nanti kita akan ungkep sampai nanti dagingnya empuk. Apinya kecil aja biar bumbunya ngeresep dan juga cepat empuknya. Kalau dagingnya sudah asat, ini kita dinginkan, kita siapkan untuk bikin bumbu baladonya. Di sini kita siapkan lombok. Ini aku pakai lombok keriting biar nanti warnanya cantik banget. Terus bawang putih, bawang merah. Kalau misalnya nanti mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Sekarang kita siapkan chopper. Kemudian kita giling, boleh juga pakai ulekan nggak apa-apa, saat suka-sukanya Flavis aja. Yang penting nanti teksturnya jangan sampai halus banget. Sekarang kita siapkan wajan, kita akan goreng dagingnya. Goreng dagingnya itu nggak usah terlalu lama karena sudah matang, sudah empuk. Terus karena ini rasanya itu rodok manis, Flavis gorengnya itu sebentar banget merah, jadi jangan sampai ditinggal saat goreng daging kayak gini. Kalau sudah, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, bumbu baladonya, terus masukkan gula, garam, penyedap rasa. Baru kita akan masukkan dagingnya, aduk-aduk. Ini jangan langsung diangkat, tunggu beberapa saat biar bumbunya ngeresep. Lalu dikoreksi rasa, kira-kira kurang apa boleh tambahkan. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep serundeng daging sapi. Waktu itu Flavi Kasih juga udah pernah bikin resep serundeng, cuman versi yang lebih simple dan juga daging sama ampasa itu digoreng, jadi nggak susah banget. Nah, hari ini kita mau bikin versi yang digongsong, jadi begitu dagingnya diungkep nanti kita digongsong lagi sampai nanti warnanya kecoklatan dan mateng. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daging sapi, kemudian ini aku potong tipis-tipis supaya nanti lebih cepat empuk ya. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya, ada pala, kemudian merica, kemudian ada jahe, kemudian ada kemiri, bawang, brambang dan juga ketumbar. Kasih sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Ini memang sengaja minyaknya yang banyak. Kemudian kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini wajannya agak beda Flavi, jadi kalau bikin serundeng model kayak gini nggak bisa pakai wajan yang seperti Flavi Kasih suka masak. Nah, ini kalau sudah wangi, tambahkan lagi laos, daun salam dan juga serai. Aduk-aduk lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget atau wangi banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin dagingnya. Nah, kalau dagingnya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi dan kita akan masak dagingnya dulu dengan bumbunya sampai nanti warnanya menjadi pucat ya. Nah, kurang lebihnya kayak gini Flavis, ini sudah berubah warna pucat. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lagi ada gula jawa, kemudian garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh pakai kaldu sapi ataupun kalau mau tambahkan micin juga boleh, sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lagi kelapa yang sudah diparut. Sari kelapanya jangan yang terlalu tua ya, nanti jadinya nggak manis lagi. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Nah, sekarang apinya kita besarin. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, apinya kecilin, jadi kita ungkep daging dan kelapanya sampai nanti dagingnya empuk. Kemudian kalau misalnya ini sudah asap kayak gini nih, ini apinya kita kecilin, kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar asat dan warnanya nanti akan berubah warna kecoklatan gitu Flavis. Tapi Flavis kalau misalnya Flavis mau bikin serundeng model kayak gini, ini harus benar-benar sabar banget, jadi nggak boleh ditinggal, jadi harus benar-benar diaduk dari yang warnanya tadi putih kelapanya sampai nanti warnanya kecoklatan kayak gini. Nah, ini sudah mateng, rasanya enak banget, gurih banget. Nah, kalau misalnya serundeng model kayak gini Flavis, ini bisa awet berhari-hari tanpa masuk kulkas. Nah, sekarang kita akan sajikan di meja makan. Kalau misalnya nanti Flavis mau maem, tinggal ambil aja. Jadi nggak perlu nunggu orang hajatan kalau mau maem serundeng model kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya.
Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep daging sapi goreng cabe hijau. Wis, rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daging sapi yang masih segar. Aku pakai yang jenis khas dalam. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Nah, untuk motong-motongnya aku rodok tipis melebar ya. Kalau misalnya Flavis mau dipotong-potong seperti kayak rendang, itu juga boleh banget. Kemudian setelah dipotong-potong ini akan kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada brambang, bawang, kemudian ada kunir, ketumbar. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Setelah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak, kemudian kita akan gongsong bumbunya. Biarkan nanti sampai harum. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada salam, kemudian ada serai, ada laos. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti benar-benar aromanya wangi banget. Setelah aromanya wangi, di sini kita akan cemplungin dagingnya. Kemudian setelah daging masuk, di sini kita akan aduk-aduk nih, jangan dikasih air langsung ya. Jadi kita akan aduk dulu dengan bumbunya sampai nanti warnanya berubah pucat. Jadi biar benar-benar dia agak kegongseng gitu dengan bumbunya. Kalau misalnya warnanya sudah kayak gini, baru kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, sedikit kecap manis, dan juga tambahkan air. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini pertama-tama apinya besarin dulu Flavi. Setelah apinya besar, terus mendidih. Setelah mendidih, kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti dagingnya benar-benar empuk banget. Nah, biasanya karena ini pakai daging khas dalam itu nggak terlalu lama. Nah, kira-kira kalau hasilnya sudah asat kayak gini dan dagingnya sudah empuk, ini kita akan dinginkan. Kemudian kalau misalnya sudah dingin, ini nanti kita akan goreng ya, tapi kita akan siapkan dulu untuk sambal hijaunya. Di sini kita siapkan ada cabai hijau besar. Kemudian ini akan kita giling ya pakai chopper. Kalau misalnya nanti Flavis mau rasanya yang bener-bener pedes banget, Flavis bisa tambahkan cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kebetulan hari ini aku pakai cabai yang besar supaya nanti satu keluarga tuh bisa maem, dari aku, ibuku sampai anakku tuh mau maem. Jadi nanti rasanya nggak terlalu pedas. Kemudian tambahkan lagi bawang, brambang, dan kita akan giling lagi. Kemudian kalau misalnya sudah selesai kita giling, ini akan kita angkat, kita sisihkan, dan kita akan siapkan wajan untuk menggoreng dagingnya terlebih dahulu. Minyaknya kalau bisa yang agak banyak. Kemudian kalau sudah panas, kita akan cemplungin dagingnya. Nah, untuk menggorengnya ini penting Flavis, karena ini kan dagingnya sudah mateng dan rasanya itu udah enak banget. Dan ini rodok manis, jadi nanti gorengnya jangan ditinggal. Jadi cuman kayak sreng ke minyak panas, habis itu aduk-aduk terus angkat. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisanya. Kita gorengnya juga sama seperti tadi di awal, cuma sreng ke minyak panas. Kemudian kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah mateng dan sudah enak banget. Sebenarnya udah mateng sih, cuman biar nanti warnanya agak kecoklatan dan aromanya makin wangi banget. Nah, sekarang ini minyaknya jangan dibuang. Ini akan kita pakai untuk menumis cabai yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya harum banget. Dan masaknya itu aku nggak terlalu lama banget Flavis, supaya nanti tetap menjaga si cabenya tetap hijau pada saat disajikan. Nah, di sini aku tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Nah, untuk gulanya kalau misalnya Flavis mau pakai gula, pakainya gula putih ya, supaya nanti warna cabenya masih tetap hijau. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin dagingnya, kemudian kita aduk-aduk rata. Kalau dagingnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Ini tuh dagingnya aja di maam tuh udah enak banget Flavis, apalagi kita tambahin pakai sambal hijaunya. Jadi bener-bener rasanya wis jan enak tenan. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini kita akan pakai nasi yang masih hangat banget. Kalau ada daun singkong rebus ataupun rebus-rebusan yang lain tuh juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep kari sayuran, tapi ini karinya wong Jawa Flavis, bukan karinya orang India. Rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan terlebih dahulu terong. Ini terongnya kita potong-potong. Kalau sudah kita akan rendam supaya nanti warnanya itu nggak jadi biru. Terus habis itu di sini kita tambahkan juga ada kubis. Ini kubisnya juga kita mau potong, tapi potongnya kasar-kasar aja. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian siapkan lagi ada buncis. Tadi bagian ujungnya dibuang. Terus habis itu kita potong-potong. Kalau sudah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku mau pakai kentang. Ini kentangnya satu aja karena ukurannya besar, jadi cukup satu biji aja. Semua kita potong-potong, potong-potongnya boleh agak tebel-tebel ataupun mau kotak-kotak kecil-kecil. Dadu juga boleh banget. Kemudian kalau kentangnya sudah kita potong-potong, kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Bumbu halusnya di sini kita tambahkan ada kemiri, merica, ketumbar, bawang putih, bawang merah, dan juga ada lombok merah. Tambahkan lagi sedikit kunir. Habis itu kita haluskan. Jangan lupa beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah, kita siapkan wajan. Tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Apinya nggak usah besar-besar, kecil aja. Kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar mateng. Aromanya juga wangi. Setelah itu kita akan tambahkan santan. Ini aku pakai santannya, santan masih segar Flavis, jadi nanti enak banget. Oh ya Flavis, tadi lupa nih godong salamnya. Harusnya tadi ditumis, cuman lali ya wis, nggak apa-apa, kita cemplungin aja. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kita akan masak lagi santannya. Kemudian nanti kita tambahkan terongnya terlebih dahulu. Terus ada kentangnya juga, karena kalau kentang dan terong kan agak lama matangnya, jadi kita masukinnya di awal aja. Nah, kalau misalnya terong dan kentangnya nanti sudah mateng, rasa kuahnya juga sudah enak, sudah pas, manisnya, gurihnya sudah pas, baru nanti kita akan masukkan sayur-sayuran tadi. Seperti ada kubis, terus ada buncis. Nah, kalau ini kan sebentar banget matang Flavis, makanya aku masaknya di bagian akhir aja. Nah, sekarang kita aduk-aduk, masaknya nggak usah lama-lama, nanti biarkan sampai mendidih lagi, tunggu sebentar, habis itu udah deh kita angkat, biar nanti pada saat kita sajikan tuh sayuran tuh masih cantik, terus dimakan juga masih krius-krius. Ini enak banget Flavis, kita sajikan untuk lauk sarapan, untuk makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Flavis, kalau misalnya aku masak ini sore, terus masih ada sisa untuk pagi-pagi itu diangetin, itu nanti enak banget untuk lauk sarapan. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan telur yang enak banget. Ini nanti mau kita bikin kuah kuning, terus mau pakai kemangi juga. Jadi rasanya gurih dan juga wangi. Nah, ini telurnya sudah aku siapkan, tadi sudah direbus dulu ya. Ini mau kita kupas-kupas. Pastikan Flavis kalau mau cari telur itu masih seger. Jadi nanti lebih gampang juga untuk dikupas. Nah, kalau misalnya Flavis belinya yang udah nggak terlalu bagus, biasanya dikupasnya lebih susah ya. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai lombok rawit yang banyak biar nanti tambah pedes. Terus tambahkan juga lombok keriting, kunir, bawang putih, dan juga sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong-gongsong. Di sini tambahkan juga ada serai, daun salam. Gongsong-gongsong lagi, biarkan nanti aromanya wangi banget dan warnanya juga cantik banget. Kalau misalnya sudah nggak bau langu lagi, sekarang kita masukkan telurnya. Telurnya nggak perlu digoreng dulu Flavis, langsung kita cemplungin aja. Kita aduk-aduk. Nah, sekarang kita masukkan airnya. Tambahkan juga ada garam, gula. Kalau mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian kita kecilin apinya. Jadi kita masak pakai api kecil supaya bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nah, nanti kita masak sampai nanti kuahnya rodok susut, baru kita masukkan kemangi dan juga tomatnya. Aduk-aduk lagi.
biarkan nanti sampai mendidih. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Yang penting nasinya hangat, terus kalau misalnya ada tempe goreng mah tambah enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari kambing. Ini nanti kita bikin kambing kecap aja ya. Bikinnya simple, jadi cocok banget untuk Fluffies yang pengen banget maam kambing. Apalagi sebentar lagi kan lebaran haji, itu biasanya banyak banget daging kambing ya. Ini nanti kita akan pakai bumbu yang simple, cara masaknya juga simple, jadi nggak perlu waktu lama dan nggak perlu bumbu yang banyak banget. Pertama-tama kita siapkan daging kambing yang masih segar, kemudian ini kita potong-potong kecil-kecil aja supaya nanti lebih cepat empuk ya. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai yang simple-simple. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bawang putih. Kemudian bawang putihnya ini cukup kita iris tipis-tipis aja ya. Selain ada bawang putih, di sini juga aku mau tambahkan brambang atau bawang merah. Kalau misalnya Flavis nggak punya bawang merah kayak gini, Flavis bisa juga pakai bawang merah yang gede itu ya, kalau bisa aku bilang tuh onion. Itu juga rasanya akan enak banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan laos ini supaya nanti aromanya makin harum lagi. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Aku pakai jahe ini supaya nanti ngurangin bau amisnya. Kemudian ini kita iris tipis-tipis juga. Setelah ini tambahkan lagi cabai hijau yang besar. Kalau misalnya Flavis mau jauh lebih pedas lagi, boleh ditambahkan cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Tambahkan lagi daun salam biar nanti aromanya makin harum lagi. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya sampai harum. Lalu masukkan ada laos, jahe, dan juga daun salam. Kita akan gongsong lagi sampai aromanya benar-benar harum banget. Kemudian di sini langsung aja kita cemplungin daging kambingnya. Ini tadi sudah dicuci bersih ya dagingnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nanti biarkan sampai warna dagingnya itu jadi pucat. Jadi jangan dagingnya basah-basah gini dicemplungin air ya. Tunggu dulu sebentar, tunggu beberapa saat. Ini masaknya kita pakai api besar, kemudian tambahkan lagi gula, kemudian kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian ini akan kita aduk rata. Kalau misalnya nanti sudah tercampur rata dengan bumbu dan warnanya juga sudah mulai cantik kayak gini, kemudian kita langsung tambahkan air. Nah, kalau airnya sudah masuk, di sini kita masaknya pakai api besar. Kalau misalnya sudah mendidih, kita akan kecilkan, biarkan nanti bumbunya itu benar-benar ngeresep banget ke dalam dagingnya sampai nanti kuahnya itu asat dan rodok nyemek kayak gini. Jangan terlalu asat banget ya, jadi masih ada sedikit kuahnya kayak gini. Kemudian di sini kita akan cemplungin cabai hijau dan aku tambahkan lagi tomat biar nanti rasanya lebih seger. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, kalau tomat dan cabenya sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi biar nanti pada saat kita maem warnanya masih cantik banget dan juga tomatnya masih krius-krius kayak gini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi ya, kita akan sajikan di meja makan. Ini akan kita maem pakai nasi yang masih anget. Terus kalau ada tempe goreng sreng, weh, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tengkleng kambing atau balungan kambing. Rasanya enak banget, seger banget dan juga gurih banget. Sengaja nanti pakai sedikit santan tapi rasanya tetap seger. Nah, tengkleng ini ada beberapa macam Fluffy. Hari ini aku mau bikin versi yang agak kemerahan. Nah, untuk balungannya di sini aku pakai bagian kepala dan juga ada bagian tulang rusuk dan juga ada bagian tulang kaki. Is komplit banget. Pertama-tama ini balungan kambingnya kita cuci dulu yang bersih. Setelah ini kita akan cemplungin ke dalam air mendidih. Setelah ini kita akan rebus sampai nanti dagingnya setengah empuk. Jadi ngerebusnya nggak usah sampai 100% empuk ya, setengah aja karena nanti ngepukinnya bersama dengan bumbu-bumbu. Ini jangan lupa dikasih daun salam biar nanti
aromanya makin harum lagi. Sambil nunggu kita rebus, di sini kita akan siapkan bumbu halusnya ya. Di sini kita pakai bawang putih, bawang merah, kemudian ada jahe, kunir, kemiri, dan juga ada cabai merah keriting. Flavis juga bisa pakai cabai merah yang besar ya kalau mau ya. Kemudian jangan lupa tambahkan ketumbar, kemudian merica, tambahkan lagi sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Nah ini kita akan tengok balungannya, ini sudah selesai kita rebus nih, hanya separuh empuk aja, jadi jangan sampai yang 100% empuk ya. Ini kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Nah sisa air yang untuk ngerebusnya ini Flavis, ini akan kita buang dan nanti kita pakai air yang baru untuk kita masak dengan bumbu-bumbu. Sekarang kita akan gongsong bumbunya sampai nanti aromanya wangi banget. Setelah ini kita akan tambahkan lagi nih rempah-rempah lainnya supaya nanti makin harum lagi. Di sini komplit banget, ada laos, ada daun salam, ada kayu manis, kembang peka, jinten, dan juga kapulaga. Kalau aromanya sudah harum banget, sekarang kita akan cemplungin galungan kambing yang sudah tadi kita rebus. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata seperti ini, baru kita akan cemplungin airnya. Santannya belakangan ya, kita pakai air biasa dulu aja. Kemudian setelah ini kita akan langsung tambahkan bumbu. Ada gula, kemudian garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya harus bisa pakai micin atau kaldu sapi, itu juga boleh, atau kaldu jamur itu juga boleh banget. Kita akan aduk-aduk, kita akan masak lagi, biarkan nanti sampai benar-benar empuk dan airnya udah rodok susut. Setelah ini baru kita akan cemplungin santannya. Nah untuk santannya di sini aku nggak pakai santan kental Flavis, santannya encer aja karena kambing kan aromanya udah khas banget ya kan. Terus tadi kita tambahkan bumbu yang bener-bener pepek banget. Nah santannya kita pakai encer aja biar nanti pada saat kita maem tuh jadinya nggak enek. Nah ini boleh dimasukkan boleh enggak, aku pakai cabai rawit yang bungkulan bagi Flavis yang suka pedas. Nanti pada saat maem cabai rawitnya dipletusin ya. Kalaupun Flavis nggak suka pedas, nanti tetap dapat aroma dari cabai rawitnya. Nah seperti ini sudah mateng, aromanya harum banget, warnanya juga cantik banget. Ini sekarang nggak usah lama-lama lagi, maem pakai nasi anget, terus kalau ada tempe goreng sreng, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.